Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali untuk kesempatan yang baik pagi menjelang siang ini kita bisa kembali bersama-sama melaksanakan ibadah kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan mensyukuri perbuatan Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sadari hari ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah-rumah, ya, dalam keadaan yang masih diliputi dengan keprihatinan karena virus corona yang masih melanda negeri kita. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita semua, sehingga saat ini kita boleh sehat dan tetap menikmati sukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dekat dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyimaknya dengan sepenuh hati kita. Sekali lagi di Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Demikian singkat saja pembacaan firman Tuhan yang diberkati. Sesungguhnya adalah kita semua yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan saat ini adalah Allah sumber pertolongan kita. Ya, Allah sumber pertolongan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya masih mengajak kita semua untuk berbicara tentang peristiwa penampakan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya setelah kebangkitannya. Saya merasa bahwa ini adalah hal yang sangat menarik buat kita semua orang-orang percaya untuk terus-menerus merenungkan tentang peristiwa kematian, kebangkitan, dan pasca kebangkitannya, yang mana Yesus menampakkan diri kepada para murid, menyatakan mujizat yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kurang lebih 40 hari ya sebelum naik ke surga, Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca saat ini kita tahu ini adalah penampakan Yesus kepada para murid untuk ketiga kalinya, Bapak Ibu. Ya, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Nah, diceritakan bahwa di dalam Alkitab diceritakan kepada kita dalam pembacaan kita hari ini, para murid pada waktu itu sedang tidak memiliki kepastian akan masa depan. Ya, para murid sedang diliputi dengan pikiran yang galau, pikiran yang kacau, pikiran yang diliputi dalam ketidakpastian akan masa depan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk saat itu pergi melaut untuk menangkap ikan, Bapak Ibu. Ya, jadi satu keputusan yang apakah itu sekedar iseng untuk menangkap ikan atau ada rencana-rencana untuk mencari jalan hidup yang lain, ya kita tidak tahu pasti dengan jelas di situ. Yang jelas adalah Alkitab mencatat bagaimana para murid pergi menangkap ikan, kemudian setelah berjuang sepanjang malam mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, dan mereka kembali dalam keletihan, dalam kelesuan, dan semakin memiliki ketidakpastian akan hidup mereka, saudara. Dan dalam keadaan yang tidak menentu itulah Yesus hadir menyatakan mujizatnya, sehingga pada saat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka berhasil menangkap ikan dengan begitu banyaknya
Karena dikatakan 153 ekor banyaknya. Tapi sekalipun demikian, jalan mereka tidak tergoyah. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Dan Allah lah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Sehingga dari peristiwa ini pun kita bisa mengambil beberapa pelajaran untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Supaya semakin hari kehidupan iman kita semakin dikuatkan. Kehidupan manusia batiniah kita semakin dikokohkan untuk terus-menerus memandang kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama dari peristiwa para murid di pantai Danau Tiberias. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya. Jadi tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dan bahkan kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Harus selalu disadari bahwa bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang di tengah-tengah dunia ini tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sesungguhnya sia-sia. Para murid bermodalkan pengalaman sebagai seorang nelayan, mereka berupaya untuk kemudian melaut saat itu, berupaya untuk menangkap ikan, karena sesungguhnya mereka berpikir bahwa itulah kebutuhan hidup mereka. Dan mereka berjuang begitu rupa dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri, hikmat mereka sendiri. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bagi kita semua hari ini, semuanya menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengalaman saja itu tidak cukup untuk kita menjalani hidup ini. Dengan pengalaman masa lalu kita, dengan keahlian-keahlian yang kita miliki, tidak cukup menjadi bagian kita untuk berjuang meraih sebuah kesuksesan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu melibatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali manusia begitu mudah sekali masuk di dalam kesombongan, terperangkap di dalam keangkuhan ketika mereka sudah merasa pintar, merasa punya pengalaman, merasa memiliki jenjang akademis yang tinggi, begitu ya. Kemudian mereka sudah merasa memiliki jabatan dan ekonomi yang mapan, maka tanpa sadar seringkali kita terperangkap di dalam sikap yang menjadi sombong, lupa diri dan melupakan Tuhan. Dan inilah sebenarnya kesalahan besar dari setiap kita yang mudah sekali terperangkap di dalam keangkuhan hidup, mengandalkan kekuatan diri dan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pengalaman para murid ketika mereka hidup jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan terpuruk di dalam keberadaan mereka sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, justru di situ mereka menemukan sebuah kegagalan di dalam kehidupan mereka. Jadi artinya yang pertama saya mau katakan bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Jangan pernah dalam hidup ini kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Tapi sebaliknya dalam hidup ini kita harus terus memandang kepada Tuhan. Situasi seperti apapun itu, kondisi seperti apapun itu, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita akan menemukan dan mendapatkan pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus di tepi Danau Tiberias. Yang kedua adalah bahwa hanya dengan ketaatan pada firman Allah maka kita akan mengalami mujizat. Hidup ini perlu membangun sebuah ketaatan, Bapak Ibu. Seringkali orang mengalami satu kegagalan dalam hidup karena dia tidak taat dengan aturan. Dia tidak mendisiplin diri, dia tidak ikutin aturan main yang ada, dan dia mau berjalan dengan pikirannya sendiri, akan menemukan sebuah kegagalan. Tapi ketaatan menjadi sebuah kunci yang sangat penting bagi kita untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang disebut sebagai sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid
yang pada saat itu mendapatkan sebuah kegagalan setelah berjuang sepanjang malam melaut. Mereka pulang dengan tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Sehingga dalam keletihan, dalam kelesuhan, dalam kegalauan, ketidakmenentuan rasa yang mereka miliki, mereka kembali ke pantai. Dan mereka kemudian bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus katakan, tebarkan jalamu, ya kan? Tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Kondisi pada waktu itu mereka sudah di tepi pantai, Bapak Ibu. Tapi ketika mereka melakukan sebuah tindakan untuk taat dengan perintah Tuhan, maka di situ mereka mendapat mujizat. Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, sampai-sampai tidak sanggup untuk menariknya. Begitu luar biasa. 150 ekor ikan dicatat di dalam Alkitab. Suatu jumlah yang sangat luar biasa. Tetapi dengan jumlah yang sangat besar itu dikatakan dalam firman Tuhan, jala mereka tidak tergoyah. Semua itu adalah mujizat. Bukan hanya penangkapan ikannya yang begitu dapat banyaknya, tetapi juga jalannya tidak tergoyah. Itu sebuah mujizat, Bapak Ibu. Karena penangkapan dalam jumlah yang besar, tentu itu bisa menggoyahkan jalan mereka. Tapi itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Jalan mereka tidak menjadi goyang dan mampu kemudian bersama-sama menariknya ke dalam perahu. Itu adalah mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena apa? Ketaatan mereka pada firman-Nya, pada perintahnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya yang dibutuhkan untuk kita bisa meraih janji Tuhan, untuk kita bisa merealisasikan jaminan Allah dalam hidup kita adalah ketaatan. Tidak peduli situasinya seperti apapun, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tidak peduli kondisinya seperti apapun. Yang perlu kita tahu adalah dalam situasi apapun kita taat akan perintahnya. Kita taat akan perintahnya. Allah menyatakan mujizat bagi kehidupan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu, apapun persoalan kita, mari kita taat akan firman Tuhan. Saat sekarang ini banyak orang menjadi khawatir karena apa? Pandemi virus corona dikhawatirkan berdampak semakin luas terhadap aspek pekerjaan, aspek bisnis, aspek ekonomi. Dan itu sudah dirasakan saat sekarang ini. Ketika dari berbagai daerah ada kebijakan untuk mengkarantina, lockdown, iya kan? Lumpuh. Seolah-olah ekonomi pun menjadi lumpuh saat sekarang. Karena apa? Tidak mampu memberikan pengiriman sesuatu barang, pergi ke suatu tempat sulit. Dan ancaman terhadap satu aspek ekonomi, aspek pekerjaan itu semakin luar biasa. Tapi hari ini saya hanya mau katakan bahwa situasi seperti apapun itu, ketika kita taat akan firman Allah, Allah menjadi jaminan bagi kehidupan kita orang-orang percaya untuk terus mendapatkan penyertaan, perlindungan, sehingga kita bisa terus menjalani hidup dalam jaminan pertolongan Tuhan yang menopang kita, memampukan kita untuk menghadapi berbagai situasi apapun. Tidak perlu lagi khawatir, karena jaminan Tuhan datang daripada Tuhan. Pertolongan kita datang daripada Tuhan ketika kita melakukan tindakan taat akan firman-Nya. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah ini menjadi satu kesimpulan yang sangat menarik buat kita. Setelah bagian pelajaran yang pertama, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kemudian yang kedua, bahwa hanya dengan ketaatan sajalah kita akan bisa mengalami mujizat Allah bagi hidup kita. Dan bagian yang ketiga, sesungguhnya Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ini bagian yang ketiga. Dan yang terakhir, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, Allah adalah Jehovah Jireh, adalah Allah yang memenuhi kebutuhan, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Jehovah Jireh menjadi jaminan bagi kita bahwa situasi seperti apapun sesungguhnya Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita meyakini Allah sanggup memenuhi kebutuhan, Allah tahu kebutuhan kita, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Tidak ada sesuatu yang perlu kita
Karena Allah Yehova Jireh itu akan selalu sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia Tuhan dari jumlah. Dia Tuhan dari segala kebutuhan hidup kita. Kalau dikatakan dia sebagai Tuhan dari jumlah, artinya jumlah berapapun yang kita butuhkan, Allah akan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Bayangkan saja 5.000 orang laki-laki berkumpul pada saat itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagi kita mustahil untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Tapi saat itu oleh Tuhan sanggup mencukupkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Allah itu Tuhan dari jumlah. Jumlah berapapun yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kita, Allah akan selalu sanggup untuk memenuhinya. Sehingga apa? Saya mau katakan bahwa jaminan yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini adalah Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Para murid ketika pada waktu itu sedang bergumul dengan kehidupannya. Dia tidak tahu lagi mau berbuat apa ke depan. Dia sedang bergumul dengan masa depannya yang semakin tidak jelas dan tidak menentu. Bahkan untuk menangkap ikan pun mereka tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi Allah masuk dan hadir di sana. Dan semua terpenuhi dalam waktu yang sangat tidak terduga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini sedang banyak orang yang sedang mengalami kekhawatiran dalam hidup. Takut kehilangan pekerjaan, ekonomi semakin berkurang, alat memuas kebutuhan begitu terbatas, ruang gerak kita pun terbatas. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, secara manusiawi itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Tapi saya hanya mau katakan bahwa percayalah, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kalau hidup yang begitu penting Allah saja pelihara, apalagi cuma masalah kebutuhan hidup untuk menopang kehidupan itu sendiri, Allah pasti sanggup mencukupkannya bagi kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakan Kristus kepada para murid sesungguhnya mau menunjukkan bagi kita bahwa tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan penampakan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hanya Dia yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, sehingga memberikan jaminan bagi kita untuk tidak perlu lagi takut, khawatir dalam menjalani hidup ini. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita di semua lini kehidupan, karena Dia adalah Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan terus memberkati hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami, Bapa, bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa ya Tuhan. Sehingga perlu membawa kehidupan kami untuk semakin bersandar kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Kau sanggup menyatakan kuasa mujizat dalam kehidupan kami. Bahkan Kau sanggup menyatakan pemenuhan kebutuhan kami ya Bapa. Sehingga ini menjadi jaminan bagi hidup kami untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Situasi boleh saja mengkhawatirkan di tengah-tengah dunia ini. Situasi boleh saja tidak menentu. Keadaan itu boleh saja memberikan hal-hal yang patut dikhawatirkan. Tetapi kami bersyukur karena di dalam Yesus Allah sanggup memenuhi kebutuhan kami. Allah sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami, yang menunjukkan bahwa Allah lah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus bergantung, berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, berserah kepada Allah, supaya segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Berikan mereka hati yang terus memandang kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus mengimani bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk meyakini bahwa Allah sanggup menggerakkan segala sesuatunya untuk menyatakan paket perlindungan-Mu, jaminan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak.
Tanpa terkecuali sekali lagi hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaatmu dengan segala keberadaan mereka masing-masing. Kami rindukan tangan Tuhan yang kuat, yang telah Kau nyatakan melalui kuasa kebangkitanmu, akan menjadi jaminan bagi setiap kehidupan umatmu di gereja ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.